Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Juli 2023 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, para romo, frater, bruder, suster, umat beriman, pencinta Daily Fresh Juice yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Hari ini bersama seluruh gereja kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-14. Bacaan Sabda Tuhan dan renungan kita didasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari Minggu ini. Kami boleh Kau ajak untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Engkau memanggil kami untuk menjadi pribadi yang mampu belajar dari-Mu sendiri. Karena Engkau bersabda, aku lemah lembut dan rendah hati. Kami hari ini datang kepadamu, hendak belajar dari pribadi dan kesaksian hidup-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain putra, serta orang-orang yang kepadanya putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasih Tuhan dimanapun berada, selamat hari Minggu ya sekali lagi. Dari tempat di mana saya sedang berlibur di Pulau Lembata, dari tempat asal saya mengucapkan selamat menikmati liburan bagi yang sedang berlibur. Selamat menikmati sukacita bersama keluarga dan komunitas, juga dalam seluruh aktivitas hari ini. Kita bersyukur bahwa Allah senantiasa membantu kita, dan lebih-lebih Allah menyertai dalam keadaan apapun kita saat ini. Dan melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk pertama-tama belajar dari Yesus sendiri. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius bab 11 ayat 29. Salah satu kalimatnya adalah belajarlah kepadaku. Maka hari ini ajakan bagi kita mau belajar dari Yesus. Tentu setiap hari kita mendengarkan sabda, tapi marilah di hari ini kita boleh merenungkan semangat ini. Bagaimana belajar dari Yesus sendiri? Kita sebagai pengikut Yesus menyadari hendaknya bahwa pola hidup Yesus, lebih-lebih hidupnya, karyanya, apapun yang dialami oleh Yesus sebagai pengikut, kita harus sadar bahwa pola yang dialami atau yang dihidupi
atau jalan hidup Yesus sendiri akan perlahan-lahan juga akan ditempuh atau dijalani oleh pengikut Kristus. Atau lebih tepatnya adalah jalan yang dijalani Yesus juga menjadi jalanku sebagai murid Kristus. Kita bersyukur bahwa pengalaman Kristus, pengalaman Yesus itu menjadi teladan kita. Kita boleh semakin diteguhkan karena Allah yang kita imani itu memberi teladan. Sebelum menyampaikan sesuatu pengajaran, Yesus selalu terlebih dahulu sudah menjalankannya dan memberikan pengajaran itu. Seperti pengampunan. Ia lebih dulu mengajarkan kepada kita bagaimana mengampuni pada saat serdadu memaku pada palang penghina. Yesus tidak menghujat, tetapi ia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengajarkan supaya mengampuni dan ia lebih dulu melakukan itu. Dan kita pun diajak sungguh-sungguh menyadari ini, karena dengan kesadaran yang utuh, kita boleh menangkap bahwa panggilan kita sebagai murid Kristus adalah panggilan untuk mengikuti jalan yang dilalui oleh Yesus. Kita boleh belajar dari sabda Tuhan hari ini. Pertama-tama, Yesus berkata, Yesus ini dalam situasi apapun, kita boleh belajar. Pertama-tama belajar dari Yesus, pertama adalah belajar bersyukur. Yesus yang adalah Tuhan saja pun bersyukur, apalagi kita ini kadang-kadang kita tidak bersyukur dengan situasi apa. Sesulit apapun, mari kita tetap bersyukur. Karena Yesus pun terlebih dahulu bersyukur. Ini yang pertama. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Apa yang disyukuri oleh Yesus? Pertama, Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan bagi orang kecil. Yesus syukuri karena apa? Allah menampakkan atau bahkan memberi kekuatan bagi yang kecil, yang lemah, yang tidak sombong, yang tidak songong. Allah selalu memberikan kepada kita supaya kita mampu mengagumi atau lebih-lebih supaya kita sadar bahwa kita ini dikasih oleh Allah dan membutuhkan hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Ya sembunyikan bagi orang yang pandai. Kalau orang yang pandai, tentu tidak semua yang pandai itu sombong. Tetapi kecenderungan manusia itu meninggikan diri. Maka Yesus mengajak kita supaya kita belajar dari orang kecil. Syukurnya Yesus karena mau menunjukkan kepada kita bahwa orang kecil, harapannya bahwa orang yang kecil itu orang yang mengandalkan Allah, bukan orang yang berbadan kecil. Tetapi orang yang sungguh merasakan ketakberdayaan atau ketidakmampuan dan mengandalkan Allah, itulah orang kecil. Lalu syukur Yesus yang kedua adalah di ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Kita boleh meyakini bahwa hidup Yesus adalah hidup Allah yang kelihatan. Kan Allah ini kita tidak lihat mata dengan mata atau bertemu wajah. Tetapi Allah hadir melalui Yesus. Kita boleh tahu hidup Yesus itu seperti itu. Maka gambaran Allah yang kelihatan itu ada dalam diri Yesus itu. Maka hidupnya, karyanya, sampai wafatnya adalah gambaran kasih Allah. Ia mengasihi sampai habis. Dan ini sungguh-sungguh indah. Nah, sesudah syukur Yesus yang kedua, Yesus mulai mengatakan ini. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra. Dan orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan padanya. Yesus mengenal sungguh Bapa, maka kita yang mau mengenal Bapa, kenallah Yesus dengan relasi yang paling baik, paling intim. Melalui doa-doa kita, melalui adorasi, melalui doa pribadi, melalui ekaristi,
Semua sarana itu sudah disediakan oleh gereja untuk kita. Lalu bagian berikut, sesudah syukur, Yesus mengajak. Ajakan adalah, mari kamu semua. Tidak ada terkecuali, oh ini yang khusus yang saya sukai, oh ini yang... Mari semua. Semua. Yang pertama adalah yang letih, lesu, berbeban berat. Ajakan Tuhan Yesus untuk semua. Maka bagi kita yang saat ini sedang letih, sedang lesu, sedang banyak persoalan, bawalah. Yesus katakan, mari. Ini Tuhan Yesus ajak. Kadang-kadang sudah dibilang mari pun masih saja ngeyel. Udah diundang oleh Yesus sendiri, datang. Misalnya perayaan Ekaristi, doa, sudah diundang untuk datang pun tidak datang. Bahkan diajak untuk berdoa pun tidak berdoa. Semoga dengan sabda Tuhan ini, ajakan Yesus, marilah kepadaku, kepada Yesus yang memberi. Dan yang kita lihat ini indah sekali ya, kalimat-kalimat Yesus ini. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan kepadamu, kelegaan itu, tadi itu rasa damai yang kuat. Meskipun kita banyak persoalan, tetapi rasa damai itu tidak akan hilang. Karena kita mengandalkan Dia, mengandalkan Yesus. Kelegaan itu seperti itu. Lalu baru Yesus mengumpamakan itu seperti kuk atau gandar. Yaitu penjelasannya bahwa gandar atau kuk itu kan dipasang. Jadi di antara itu dua misalnya kerbau atau binatang yang membajak itu. Sehingga kalau satu kiri kanan itu tidak sejalan. Tetapi kalau bersama-sama sejalan, maka itu akan menuntun. Kita boleh mengibaratkan bahwa diriku dan Yesus sendiri adalah itu. Kita boleh melihat bahwa arah Yesus kemana, kita menuruti, mengikuti. Sehingga kita tidak kehilangan arah, tetapi menuruti apa gandar. Dan itu searah, sejalan. Jadi semakin menemukan kedamaian itu. Yesus memberi kepada kita pelajaran untuk ini. Belajar dari Yesus karena yang berikut adalah ia lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan hanya perkataan yang lembut, tetapi tindakan, cara, segala hal yang bisa kita upayakan demi melihat atau mengalami tindakan yang baik. Lalu rendah hati. Rendah hati ini segala sesuatu, kalau kita tidak rendah hati, ini kita menjadi malapetaka bagi segala hal. Rendah hati, kalau orang yang rendah hati itu orang yang tahu pertama-tama ia tidak mampu. Belajar rendah hati. Karena ia memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Ya seperti saya juga. Banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Namun Allah memampukan kita. Belajar rendah hati. Seperti Yesus sendiri sekali lagi. Ya, kita belajar dari Yesus. Yesus adalah anak Allah. Dia mau merendahkan dirinya. Bisa jadi dia, saya sudah anak Allah. Ngapain juga saya turun ke dunia. Susah-susah lagi sampai sengsara dan macam-macam. Tetapi Tuhan begitu memberikan kepada kita jalan kerendahan hati yang sejati, yakni dalam hidup Yesus sendiri. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu sudah belajar daripadaku, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi bukan soal, sesudah ini doa saya sudah dikabulkan atau tidak. Itu konsekuensinya. Tetapi lebih-lebih adalah ketenangan, kedamaian hati. Dan Yesus memberikan janji, kuk atau gandal yang kupasang itu menyenangkan. Bila kita menangkap apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi ringan, meskipun wujudnya atau kelihatannya itu bisanya besar sekali persoalan itu. Tetapi kalau pola pikir dan cara pandang kita ini seturut kehendak Allah, maka beban yang berat seperti apapun, cara pandang kita akan menjadi ringan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Semoga ajakan Yesus, belajarlah daripadaku, belajarlah padaku, kita boleh menemukan semangat lemah lembut dan rendah hati. Dan kerendahan hati yang sejati kita temukan dalam diri Yesus sendiri. Semoga pembelajaran kita hari ini juga menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa bertekun. Allah yang Maha Rahim menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas,
juga untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, hari ulang tahun perkawinan, juga mereka yang membaharui hidup religius, hari kaul-kaul, kemurnian, 3 nasihat Injili, kesucian dan ketaatan, juga keluarga dan komunitas kita, seluruh aktivitas hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Juli 2023. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.